Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Nasiaan dengan NIM 12S22003. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan saya, yaitu pengerjaan tugas T09 tentang penerapan GDBC pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Jadi sebelumnya nilai yang saya dapatkan di sini saya tidak mendapatkan nilai dikarenakan saya tidak dapat mengerjakan tugas kali ini dengan benar. Jadi saya mendapatkan nilai 0. Jadi pada tugas kali ini kita disuruh untuk menerapkan GDBC, itu lanjutan dari T08 kemarin, itu tentang transkrip, tapi di sini kita menggunakan database. Jadi syaratnya di sini kita mengerjakan kembali T08 transkrip dengan database sebagai media penyimpanan. Kita tidak diperkenankan untuk menyimpan data pada solusi. Semua data diletakkan dan diambil dari database. Penyimpanan data pada solusi mendiskualifikasikan Anda dari penilaian. Jadi di sini inputannya masih sama dan output harapannya juga masih sama dengan yang pada minggu lalu. Input yang telah saya buat adalah sebagai berikut. Jadi di sini kalau sebelumnya di drivernya itu saya menggunakan array list untuk memanggil kelas-kelas berikut: kelas aktor, kelas course opening, detail, enrollment, lecturer, dan student. Pada pengerjaan kali ini saya tidak lagi menggunakan kelas-kelas tersebut dikarenakan kita di sini diminta untuk membuat datanya itu harus disimpan di database. Jadi di sini kita menggunakan Viscode-nya itu udah terhubung sama MySQL. Jadi kita membuat query-query-nya itu di Viscode kita. Jadi di sini yang pertama kita buat kelas yang bernama abstract database. Jadi di abstract database ini dia menyimpan metode-metode apa aja yang kita gunakan, seperti shutdown, terus prepare table, create table, sama sheet table. Terus kita juga kemudian kita buat lagi kelas baru yang bernama kontak database, yang mana kontak database ini merupakan turunan dari si abstract database. Jadi metode-metode yang udah dideklarasikan di abstract database di inheritance atau diturunkan ke si kontak database. Di sini kita pakai user dan password yang kita gunakan untuk terhubung ke si MySQL. Kemudian di sini kita buat kontak database yang mana dia nanti sini dia mengembalikan nilai mengambil nilai URL dari si abstract database-nya. Terus kemudian di sini kita membuat pada metode create table. Di sini kita menggunakan kita membuat query-query yang kita perlukan untuk membuat sebuah table, create table. Yang pertama, sini kita assign student DDL yang mana dia berisi tentang query untuk membuat table students, itu create table if not exist, dengan nama tabelnya adalah students. Terus entitas-entitas yang ada di atribut-atribut atau data-data yang bisa disimpannya itu ada ID, name, angkatan, dan prodi. Terus di sini karena sebelumnya di student
kita menggunakan tipe data string untuk ID, name, angkatan, dan prodi. Jadi untuk itu, jadi kita pakai tipe data text not null. Kemudian sini kita buat lagi create table yang baru yang bernama course, di mana atribut-atributnya itu ada kode, name, credit, dan grade. Kemudian kita buat table baru bernama course opening dengan atribut-atributnya itu bernama course ID, ada year, semester, dan lecturer inisial. Kemudian ada create table enrollment dengan atribut berikut: course ID, student ID, year, semester, grade, perbaikan, dan cek. Kemudian ada lecturer, table lecturer yang mana dia berisi ID, name, inisial, email, dan study program. Kemudian ada detail yang mana table detail ini nanti dia punya menyimpan ID, name, year, study program, GPA, dan total kredit. Kemudian di sini kita buat statement execute. Nanti ini digunakan untuk mengexecute tabel-tabel query yang kita buat untuk query yang kita gunakan untuk meng-create table. Jadi dia nge-execute student DDL, yang mana student DDL ini kan berisikan query untuk nge-create table bernama student. Jadi di sini kita nge-execute 6 tabel yang udah kita buat sebelumnya. Terus di sini kita buat method si tables yang berisi kan kita di sini nge-clean up si table-table sebelumnya. Kemudian di sini kita pakai metode insert course, yang mana metode ini digunakan untuk nge-insert atau memasukkan nilai atau data-data yang nanti dimasukkan sama si user. Jadi di sini ada 4 parameter, ada kode, name, credit, dan grade. Kemudian kita buat di sini SQL sebuah objek yang bernama SQL dengan tipe data string, di mana dia berisikan query untuk nge-insert si kode, name, credit, dan grade-nya ke tabel courses. Terus values-nya itu bernilai persen %S, yang mana kita ketahui persen %S ini merupakan format yang kita gunakan untuk mengambil nilai kalau dia bernilai string. Terus di sini kita, kalau misalnya ada perubahan, nanti kita pakai stmt.execute update dari si SQL. SQL ini ya tadi query untuk nge-insert. Kemudian begitu juga dengan student, dia juga pakai SQL untuk objek SQL untuk menyimpan query insert ke tabel student. Ini juga begitu juga dengan tabel lecturer, tabel enrollment, terus tabel course, tabel open course, dan tabel grade enrollment, dan untuk grade enrollment. Kemudian sini kita buat lagi metode yang mana dia akan metode ini gunakan untuk ngeprint apa yang udah kita input sebelumnya, yang mana sini kita buat statement get connection itu dia itu sama dengan this get connection dot create statement. Terus SQL itu berisikan query yaitu select all from student. Terus result setnya itu adalah execute si query yang udah kita buat ini, nge-execute si SQL select all from student. Terus
itu kan nanti kan diseparasi sama tanda hash atau tanda pagar. Jadi eh, nanti dia akan ngeprint eh, kode, terus diseparasi sama tanda pipeline, name, pipeline, angkatan, pipeline, dan prodi. Eh, terus eh, result set yang udah kita buat di sini nanti kita close, dan statement yang udah kita deklarasikan di sini nanti kita close. Begitu juga dengan nanti dengan print course, print course opening, print all enrollment, terus print lecturer, dan print detail. Kemudian sini kita pakai metode public void print all. Terus di sini kita shutdown, kita matikan, kita berhentikan si penginput si GDB sini itu supaya dia nggak berketerus-terusan. Terus eh, ini di sini ini kayak sama kayak kalau misalnya kita nge-scan, terus kan ada scan close, itu sama fungsinya dengan si ini. Eh, terus yang kemudian kita beranjak ke driver 1, yang mana hmm, kemudian di driver satunya di sini kita memanggil kita import kelas kontak database, terus kemudian kita menggunakan username dan password yang kita gunakan untuk masuk ke MySQL. Kemudian di sini kita buat uh, kontak database itu di mana dia terhubung dengan URL yang berisikan link untuk terhubung ke MySQL. Kemudian di sini kita pakai scanner untuk menerima inputan dari si user. Terus ini kita buat pembicaraan kalau misalnya input berupa course, maka dia mengambil database dari, maka dia ngeprint course. Kalau student dia ngeprint student, kalau dia enrollment dia ngeprint enrollment. Itu juga dan course opening dan lecturer. Kemudian di sini kita buat tokenisasi yang mana dia di tiap uh, atribut-atribut yang sudah kita deklarasikan itu, yang sudah kita deklarasikan di kontak database itu yang di sini, si ID, NIM, angkatan, dan prodi. Di sini nanti diseparasi sama uh, token, sama tanda pagar token hash. Kemudian tokens yang pertama atau tokens dengan indeks penolnya itu kita buat case-nya. Gimana kalau misalnya tokens penolnya itu berupa course add, nanti string code token 1.stream, terus dia nge-insert si kode sama si tokens 2, tokens 3, tokens 4. Terus kalau misalnya tokens indeks kenalnya itu student add, maka dia nge-insert si tokens 1, tokens 2, tokens 3, dan tokens 4. Begitu juga dengan kalau misalnya lecturer, enrollment add, course open, dan enrollment grade, maka dia bakal nge-insert ataupun nge-add uh, atribut-atribut yang diberikan sama si user. Kemudian di sini uh, kita close scan-nya, terus kemudian database-nya kita shutdown. Lalu kita buat catch, yaitu stream println sqla.message. Di sini saya tidak berhasil mengerjakan penugasan untuk T09, yaitu berupa database. Jadi saya hanya berhasil untuk memasukkan inputan-inputan si user ke dalam database. Contohnya sebagai berikut. Eh, ini saya berhasil. Contohnya, kita ingin memasukkan lecturer ini, terus bisa juga kalau kita masukkan course ataupun
Hmm, Akun student maupun enrollment. Di sini saya mendapat error ketika menemukan enrollment. Jadi sini saya nggak bisa ngebuat enrollmentnya, tapi untuk masukkan data seperti ini, eh, data dari studentnya itu sudah berhasil masuk. Terus tadi enrollment nggak bisa, tapi lecturer, eh lecturernya ini bisa. Ini. Terus eh ini. Jadi setelah input datanya yang tadi, kita cek MySQL kita. Di sini sudah si studentnya ini, terus untuk details tadi enggak ya, lecturer, terus tadi juga ada course juga ini. Eh, jadi demikian hasil eh, pengerjaan tugas saya. Apabila ada ketidakjelasan ataupun kata yang berbelit-belit dalam presentasi ini, saya mohon maaf. Terima kasih.